Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini atau ya udah lama sih, banyak anak kecil kena kasus namanya pembulian dari SD atau TK ya. TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pun ada yang namanya pembulian. Cuman kadar kadar pembulian ini tuh macam-macam teman-teman. Jadi ada yang parah, ada yang tidak terlalu parah. Di parah di sini tuh misal memakai fisik ya sampai kematian. Ada yang tidak terlalu parah ya eceng-ecengan biasalah, bercanda biasalah. Ada juga lewat mulut tapi sampai menjadi orang tersebut gila juga ada teman-teman. Sampai gila itu juga ada. Jadi kasus pembulian ini sebenarnya jangan dianggap sepele. Kasus pembulian ini sebenarnya jangan dianggap sepele. Kenapa jangan dianggap sepele? Karena orang-orang yang kena bulian dampaknya itu tidak bagus buat psikis pikirannya, kejiwaannya, bahkan badannya. Bisa jadi orang yang sering dibully ini cenderung dia susah berkembang. Susah berkembang dari segi fisik. Kadang-kala nih orang yang dibully nih fisiknya lemah. Karena dia dikata-katain, kemudian kadang-kala ada sedikit pemukulan di dalamnya. Kemudian kadang-kala membuat pikirannya juga tidak besar, dalam arti dia pengecut, jadi lemah, mudah menangis, kemudian kadang-kala membuat dia nggak punya teman atau sedikit temannya, dan membuat konsentrasinya berkurang juga dalam hal belajar. Jadi gimana solusi untuk gimana? Dan bagaimana caranya solusi untuk anak itu tidak dibully lagi? Sebenarnya solusinya itu banyak teman-teman. Cuman saya tidak akan memberikan solusi yang begitu banyak. Ya jangan terlalu banyak juga. Ya sedikit-sedikit sajalah. Salah satunya adalah anak diberikan pengetahuan bahwasanya kalau kita sedang dibully, perlu yang namanya kita melawan. Kalau sekedar hanya dibully lewat lisan, gak usah lah dilawan, biarin aja dia ngoceh gitu kan. Mau dia ngatain apa biarin, gak usah peduli. Tapi kalau dia orang yang membuli udah main fisik, berupa memukul, berupa mencekik, atau melempar batu, perlu yang namanya adanya perlawanan. Perlu yang adanya namanya perlawanan. Supaya apa? Supaya kita tidak dibully lagi, supaya kita tidak dipukul lagi. Karena gini, orang-orang yang membuli adalah orang-orang yang senang melihat temannya susah, senang melihat temannya lemah. Dia seakan-akan mempunyai energi bila mana dia setelah membuli. Ketika dia membuli, setelah membuli, dia merasa kebahagiaan. Ini orang tipe pembuli. Jadi dia kalau nggak ngebully nggak senang, dan dia paling senang lihat orang yang lemah karena dia dianggapnya orang yang lemah sebagai mangsanya. Orang yang suka membuli melihat orang yang lemah, dianggapnya orang yang lemah tersebut adalah mangsanya. Jadi untuk kita tidak jadi untuk kita tidak dimangsa oleh pembuli, maka janganlah kita bersikap lemah. Karena kalau kita bersikap lemah, kita akan dibully. Karena pembuli paling senang mencari orang-orang yang lemah untuk dibully. Karena dengan dia membuli, orang yang suka membuli, dia merasa dirinya bahagia. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya adalah yang tadi. Pertama, didiklah anak supaya tidak
diam saja ketika dia sudah main fisik. Ketika seorang pembuli sudah main fisik, kita ngajarin anak kita jangan diam saja. Yang kedua gini, diajarkan anak-anak kita itu untuk mengangkat beban-beban berat kayak barbel. Awal-awal sih memakai barbel yang ringan-ringan saja gitu, yang sekitar 1 kilo atau setengah kilo lah. Kemudian diajarkan terus istiqomah dalam berolahraga yang namanya fisik. Kalau fisik anak kita kuat, maka si pembuli malas untuk kebuli. Karena pembuli mangsanya adalah orang-orang yang lemah. Jadi kalau anak kita nggak mau dibully, jangan sekedar anak suruh lapor ke orang tuanya nangis-nangis, kemudian kita orang tuanya melabrak anak yang membuli. Ini akan menjadi mangsa bagi anak yang membuli untuk membuli di kemudian hari. Salah. Diajarkan lagi yang ketiga, anak kita mempunyai pengetahuan. Orang yang ngebully senang sama orang yang bodoh, karena dia merasa dirinya pintar dan bodoh, nggak ngerti banyak hal. Dianggapnya sama si pembuli dia adalah orang yang lemah. Kita tahu sendiri orang yang lemah adalah inceran bagi para pembuli. Maka bagaimana cara anak kita nggak dibully? Didiklah supaya anak kita mempunyai IQ yang bagus, pengetahuan yang banyak, fisik yang kuat, pemberani. Nah ini pembuli malas tuh untuk menyerang anak-anak model seperti ini. Kemudian yang keempat, jadikanlah anak kita itu anak yang suka bergaul, tidak suka menyendiri, tapi mudah bergaul kepada siapa saja, bergaul sama orang tua, bergaul sama anak-anak yang di bawahnya atau sepantaran atau di atasnya, bergaul sama siapa aja. Ketika dia mempunyai pergaulan yang banyak, maka dia seakan-akan punya pasukan yang banyak. Kalau dia sendirian nggak punya teman yang banyak, maka si pembuli juga mengincar model orang-orang yang model kayak gini, dimana dia nggak punya pasukan, nggak punya teman, nggak punya koloni yang banyak. Perlu yang namanya anak kita dididik menjadi orang yang supel, orang yang mudah bergaul sama siapa saja. Yang keempat ya. Yang kelima, jadikanlah anak kita itu berteman jangan milih-milih siapa saja. Bahkan si pembuli pun bisa jadi teman. Berupa apa? Ya kita tidak menjadi anak buahnya, tetapi kita merasa diri kita sepadan sama si pembuli ini. Ya biasa lah, kita tahu pembuli ini biasanya badannya besar. Maka anak kita juga jangan jadi orang yang minder walaupun badannya kecil tapi pikirannya besar, berupa berani sama orang-orang yang besar. Berani sama si pembuli itu yang badannya besar. Nah, ini penting juga. Jangan jadikan anak kita pengecut yang takut sama orang besar. Orang besar pun harus dilawan bila mana orang besar salah. Karena apa? Si pembuli sangat intensif, amat sangat suka sama orang yang lemah. Lemah pikirannya, lemah fisiknya, kan? Lemah pengetahuannya, lemah bersosialisasinya, lemah keuangannya. Dan ini uang juga penting, yang kelima atau yang keenam ya. Uang juga penting. Anak perlu yang namanya kita itu punya anak dikasih uang saku, teman-teman. Jangan sampai nggak dikasih uang saku, itu akan membuat anak kita minder terhadap teman-teman yang lainnya. Dia akan menjadi anak yang penakut, minder, dan bahkan susah menjadi seorang pemimpin di anggota teman-temannya. Dia susah menjadi pemimpin di anggota teman-temannya kenapa? Karena dia minder, karena dia nggak punya duit, teman-temannya punya duit. Dikasihlah uang jajan seberapa kek, yang penting bisa jajan, jangan sampai sama sekali tidak diberikan uang jajan yang menjadikan anak kita itu merasa insecure terhadap teman-temannya, merasa dirinya paling lemah di antara teman-temannya, merasa dirinya paling susah di antara teman-temannya. Maka itu yang menjadikan anak kita sulit bergaul sama teman-temannya, karena dia merasa tidak selevel sama teman-temannya. Orang tua juga harus mendukung secara finansial, dan orang tua juga harus mendukung kehadiran anak.
Bila mana anak pulang ke rumah, terus dia curhat, konsultasi, perlunya orang tua menjadi sebagai mentor, bisa menjadi sebagai mentor, bisa menjadi sebagai sahabat, teman curhat, teman, kawan, orang tua, motivator, konsultan bagi anaknya. Maka anak akan menjadikan orang yang value-nya banyak. Anak menjadi orang yang berisi pikirannya, berisi jasmaninya, dan diberikan makanan-makanan yang penuh dengan vitamin dan protein. Misal makan daging-dagingan, kalau bisa beli daging-daging kambing, daging sapi kalau bisa. Kalau nggak ada, beli ikan. Ikan bagus juga buat otak. Beli telur, bagus buat otot. Beli sayuran, beli buah-buahan, itu bagus buat metabolisme tubuh supaya tetap segar dan bugar. Kemudian, kita kalau ingin anak kita menjadi Superman di luar sana, kita sebagai orang tuanya harus bisa mendidik anak kita menjadi layaknya seorang laki-laki yang tulen, laki-laki yang mempunyai kompetisi yang luar biasa, mempunyai value yang banyak, berupa pengetahuannya banyak, berupa bagaimana dia menahan emosinya, berupa bagaimana cara dia supaya bisa bersosialisasi sama teman-temannya. Ini juga penting. Peran orang tua amat sangat penting. Jadi cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.